Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada perjumpaan hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan tema bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan nanti kalian bisa memahami bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia dengan baik. Baiklah, kita mulai. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia itu menganut paham kedaulatan rakyat. Hal ini seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian, dalam amandemen pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain menganut kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum. Seperti dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian, dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, ini merupakan dasar ya. Kalau negara Republik Indonesia ini menganut kedaulatan hukum. Kemudian prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip selanjutnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian, prinsip yang terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, inilah prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia
yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang bagaimana hubungan prinsip kedaulatan rakyat dengan demokrasi? Demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Nah, hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Jadi antara kedaulatan rakyat dan demokrasi hubungannya sangat erat, ya. Sama-sama kekuasaan ada di tangan rakyat. Sekarang prinsip demokrasi Pancasila. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia menganut demokrasi Pancasila, di mana dalam arti luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan dalam arti sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menurut Jimli Asyidik. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, kebebasan atau persamaan. Yang ketiga, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Ini adalah prinsip demokrasi Pancasila menurut Jimli Asyidik. Bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila itu sudah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1966. Nah, pada tahun 1966 sampai 1998, dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila ini dilakukan tindakan korektif dalam usaha untuk meluruskan kembali pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diselewengkan pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian, praktek kenegaraan dan pemerintahan pada periode ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Sehingga pada masa reformasi sampai sekarang, demokrasi Pancasila ini diperbaiki, ya, sehingga terdapat indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis. Salah satu contohnya yaitu adanya kebebasan pers. Demokrasi Pancasila itu merupakan demokrasi berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lain. Sekarang perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Demokrasi Pancasila ini mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Kemudian keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Dan dalam demokrasi Pancasila tidak dikenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Nah, ini dalam demokrasi Pancasila. Sekarang dalam demokrasi liberal, itu mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Kemudian keputusan diambil dengan suara terbanyak, yaitu
50 plus 1. Kemudian memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara. Keputusan ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Bagaimana dengan demokrasi sosialis? Nah, demokrasi sosialis ini mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Kemudian keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Tidak mengenal agama. Karena kaum sosialis itu tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Nah, dari perbandingan demokrasi ini, ya, kalian bisa menilai sendiri mana demokrasi yang paling cocok untuk negara Republik Indonesia, ya. Tentunya demokrasi Pancasila. Sekarang pelaksanaan demokrasi. Di Indonesia, pelaksanaan demokrasi itu ada dua, ya, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung itu melalui pemilihan umum secara periodik. Contohnya, pelaksanaan pemilu di Indonesia, ya, yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Kemudian demokrasi tidak langsung. Rakyat tidak langsung memilih calon pemimpinnya, tetapi melalui perwakilan terlebih dahulu di lembaga legislatif. Nah, ini pelaksanaan demokrasi. Sekarang, asas-asas pemilihan umum. Yang pertama, asas langsung. Di mana rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Kemudian, asas umum. Ini mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Nah, hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan sebagainya. Jadi bersifat umum. Kemudian bebas. Asas bebas memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Kemudian rahasia. Asas rahasia ini memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pemilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Kemudian asas jujur. Ini mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, asas yang terakhir adalah adil. Nah, asas adil ini menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Nah, inilah asas-asas pemilu. Demikianlah penjelasan singkat dari Ibu. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.